Seumur-umur nonton bioskop, baru kali ini Nyong kepikiran pengen out di tengah film. Mohon maaf Pak Hani R Saputra, kalau kata Nyong sih mendingin udahan deh bikin horornya. Soalnya film ini tuh Assalamualaikum sedulur, matur nuwun sudah klik video ini, balik lagi sama Nyong Nafa. Hai. Baru kemarin ya Nyong bilang kualitas film Indo tuh harusnya begitu. Tapi kenapa ini film astagfirullahaladzim. Jadi Nyong abis nonton Sengkolo Malam Satu Suro yang disutradarai Hani R Saputra. Ini mau tak review tanpa spoiler biar kalian bisa nimbang sendiri nih, mending nonton atau skip. Tapi sebelum itu join dulu ke grup telegramnya Sinless. Di sana kita bisa ngobrolin hal-hal yang seru, bisa review film, cerita mistis, atau share pengalaman horor. Kalian bisa klik linknya di description box. Oke, kalau udah langsung aja kita check it out. Pertama-tama dari posternya tuh jujur first impressionnya Nyong ngeri. Kayak yang waduh ini bakal horor banget nih. Apalagi judulnya tuh Malam Satu Suro gitu kan. Yang mana itu di Jawa sangat-sangat dikeramatkan. Terus dari trailernya juga cukup menarik. Kebayang dari shotnya, set tempatnya, tone warnanya. Wah ini film kayaknya bakalan dibawa ke style ala-ala film jadul yang masih kental nih sama mitos begituan. Nah dikombain antara sinopsis, poster, dan trailernya sebenarnya udah kegambar gitu jalan ceritanya ini kayak gimana. Sebagian besar udah kelihatan gitu lur. Tapi pas nonton aura horor dari poster dan trailernya yang tadi udah kebayang itu hancur besti. Jadi tuh film ini ceritanya tentang Ibrahim, seorang pemandu jenazah yang berhenti dari pekerjaannya gara-gara anak istrinya itu mati misterius. Terus di kampungnya ada keluarga kaya yang juga tiba-tiba mati secara misterius. Warga sih percayanya karena ilmu hitam gitu ya, makanya pada nggak mau ngurusin jenazahnya. Akhirnya si kepala desa situ tuh terpaksa minta bantuannya Ibrahim. Awalnya dia tuh nggak mau, tapi akhirnya oke lah setuju. Disitulah dia nemuin petunjuk soal misteri kematian keluarganya. Dari sinopsis itu kan kelihatannya wah gitu kan, ide Malam Satu Suro plus ilmu hitam itu kan menarik ya lur ya. Tapi begitu lihat filmnya, aduh capek lur. Oke, kita tahan bentar ya unek-uneknya. Mari kita bahas dulu sedikit nih ceritanya. Di awal film kita bakalan melihat betapa Ibrahim ini sangat dibutuhkan oleh warga kampung buat ngurusin mayit. Baru kelar di satu rumah udah dipanggil lagi nih ke rumah lain. Beda dari film jenazah dan beda dari film beda dari film pemandi jenazah yang ya udah gitu cuman mandiin jenazahnya aja. Si Ibrahim ini lebih punya skill lur, karena digambarin Ibrahim ini punya keimanan yang tinggi levelnya, kayak hampir mirip film Kodrat gitu. Tapi ya itu gara-gara anak istrinya meninggal dia jadi kehilangan imannya, bahkan sampai nyalahin Tuhan. Cukup relate lah ya di situ sama beberapa dari kita yang kalau dapat musibah tuh pasti kepikirannya ini Allah nggak adil ini, gitu-gitu semacamnya. Habis itu gara-gara dia nerima job lagi, mandiin jenazahnya si keluarga kaya tadi, dia jadi berjuang lagi untuk melawan kejahatan di rumah itu dan melawan dirinya sendiri. Klimaksnya juga mirip-mirip kayak Kodrat lor, cuma di sini endingnya itu klise dan dibuat ala-ala plot twist gitu. Tapi nggak ngebikin yang kayak, aku terkejut gitu, enggak. Karena emang dibangunnya tuh dari awal juga kurang. Sejujurnya Nyong mau minta maaf dulu nih. Ya Allah, ini Nyong bingung gimana cara ngomongnya. Mohon maaf Pak Hani R Saputra, kalau kata Nyong sih mendingin udahan deh bikin horornya. Fokus aja sama drama kayak Heart atau Millie dan Nathan. Soalnya film ini tuh jelek. Soalnya gini alur ya, menurut Nyong film ini ceritanya tuh lambat banget. Alurnya tuh bertele-tele, gak jelas ini tuh intinya sebenarnya apa. Akhirnya mau nyeritain betapa keramatnya Malam Satu Suro, betapa orang-orang tuh pada takut gitu sama mitos itu. Tapi ternyata yang diceritain tuh lebih ke teror karena ilmu hitam. Malam Satu Suronya tuh bentar doang. Pun ya itu nggak jelas ilmu hitamnya pesugihan kah, pembangkit iblis kah, atau apa gitu. Eksplorasi ilmu hitamnya tuh dikit banget.
Ini kalau kalian ada yang paham sama filmnya, coba please ceritain, kasih tahu Nyong di kolom komentar ya. Ada juga tuh plot yang gak ada hubungannya sama cerita, terus ada juga yang gak kelar, dibiarin ngegantung aja gitu. Cuman ini Nyong tahu banget bukan karena bakalan ada film keduanya, tapi ya karena ya udah gitu dibiarin begitu aja. Kan ngeselin ya. Babak 1 dan kedua tuh, wah Nyong masih bisa mengontrol diri ya. Tapi di babak ketiga itu benar-benar puncak survive-nya. Antara mau out atau enggak. Pengadeganannya lur. Subhanallah. Kayak nonton sinetron Indosiar, sinetron Hidayah gitu lur. Cut-cut persimnya itu kasar banget, gak enak di mata gitu. Jadi kalau kalian gak suka nonton horor, nonton ini gak apa-apa. Sebab menurut Nyong, jumpscare dan scoring horornya itu fail. Terus ya lagi-lagi teror ketika orang lagi sholat itu diangkat lagi. Ya Allah, padahal itu udah klise banget gak sih? Kayak ya ampun udah banyak banget dipakai, please lah. Hantunya itu juga kelihatan fake. Menurut Nyong itu mix antara zombie dan Tarzan. Kalian bayangin sendiri deh. Pokoknya kayak film-film horor zaman dulu gitu lur bentukannya. Kalau dilihat dari pemain-pemainnya, terutama yang jadi MC-nya, Doni Alamsyah, sebenarnya dia di film lain bagus. Kebanyakan itu kan dia main film laga atau drama gitu kan. Kayak The Raid, Merah Putih, Di Balik 98. Itu dia keren itu di sana. Nah, sebenarnya di film ini juga dia yang paling bisa dinikmati lur. Actingnya ya maksudnya dibandingkan pemeran lain. Tapi ya itu masih nggak seoke ketika dia berakting di genre film sebelumnya. Entah emang karena dia nggak cocok di horor atau karena treatmentnya di sini kurang tepat. Terus yang jadi istrinya Ibrahim, Dayinta Melira, wah itu pas dia main di Sewu Dino jadi Semar Turi, itu visual dan actingnya gila sih, itu merinding Nyong lur. Tapi di sini juga entah kenapa kurang gitu ya. Kalau kalian udah nonton nih, bagian dia ketawa itu cringe parah sih. Selain itu, yang paling bikin Nyong risih ya, dialog-dialognya udah nggak efektif, nggak konsisten, kadang baku kadang enggak, dragging banget pula, kayak tunggu-tungguan gitu loh. Tempo ngomongnya tuh jadi lambat banget. Kalinya enggak, balapan, tubrukan gitu. Udah gitu ya, penonton ini kayak disuapin soal ceritanya pakai dialog. Wah sumpah ya, pas Nyong nonton itu pengen banget itu ya, tak klik layar bioskopnya terus tak cepetin jadi 2 kali lipat biar cepet kelar. Kalau dari set tempat dan lokasi sih standar ya, nggak aneh-aneh. Tapi lightingnya, Allah, miss banget. Itu bikin pusing petir-petirannya, woi. Ada juga tuh adegan yang lightingnya bocor, kayak terang gitu kan di satu pojokan gitu. Dan itu bukan lampu jalan, bukan, emang bocor. Tata musiknya juga tumpuk-tumpukan, berisik banget itu, sama sekali tidak membangun suasana filmnya. Minimal pas adegan sedih tuh dapet lah ya, tapi enggak. Bener-bener itu sepanjang Nyong nonton filmnya nggak bisa masuk ke feel di filmnya, cuma sedih. Tapi juga itu bukan sedih karena ceritanya lur, lebih sedih karena filmnya gitu. Alias kok gini banget ya. Nyong bertahan sampai akhir itu berharap ada yang bisa tak ambil positifnya. Dan ternyata ada. Yaitu film ini berhasil bikin Nyong beristighfar berkali-kali. Mungkin memang fungsi lain dari film ini adalah sebagai ajang latihan untuk menahan diri supaya tidak berkata kasar. Jadi kalau kalian mau nonton, gak apa-apa, bagus malah. Atau kalau dari definisi sengkolo menurut budaya Jawa itu kan berarti entitas negatif yang bisa menghantui manusia, membawa kesialan dan malapetaka. Karena Nyong sering beristighfar pas nonton film ini ya, itu bisa menjadi tameng untuk terhindar dari entitas sengkolo. Boleh juga tuh. Menurut Nyong pribadi ya, film ini akan lebih menarik kalau ini kita kesampingkan dulu production dan actingnya. Dari plotnya dulu deh, dirapihin lagi. Asal-usul kejahatannya dari mana, dieksplor lagi. Kenapa keluarga kaya itu harus banget melakukan ilmu hitam itu. Terus kaitan antara ilmu hitam dan Malam Satu Suro itu sendiri ditebelin lagi. Pun adegan terornya di Malam Satu Suronya itu juga dibikin lebih meneror lagi loh. Jangan bentar doang gitu kan, buat menunjukkan betapa mengerikannya Malam Satu Suro itu. Terus juga nih, sebab akibat karakter untuk melakukan sesuatu juga dikasih reason yang lebih masuk akal. Jangan ujuk-ujuk dia punya utang, ujuk-ujuk nyolong gitu kan.
kan, yang mana nggak ada nyambung-nyambungnya sama ceritanya. Karena nanti menurut Teh Nyong, kalau plotnya rapih, nyambung, pesan dan emosi si film itu juga bakalan lebih mudah sampai dan diterima sama penonton. Mungkin value yang mau disampaikan lewat film ini tuh adalah supaya kita tidak meninggalkan keimanan, apalagi sampai menyalahkan Tuhan gitu kan atas musibah yang kita alami. Nah, itu tadi dia ulasan Zuzur film Sengkolo Malam Satu Suro. Overall film ini tuh tak kasih rating 3/10. Menurut kalian gimana lur? Worth it gak ya buat ditonton? Thank you sudah menonton sampai selesai. Like, share, subscribe dan juga nyalain notifikasinya biar kalian bisa update selalu sama video terbaru Nyong. Dukung kita juga lewat Saweria, linknya ada di description box. Dan jangan lupa join grup telegramnya, kalian bisa scan barcode-nya di akhir video nanti. Sampai jumpa lagi, assalamualaikum.